Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ayu Permatasari dari kelas KPI 1951A dengan NIM 1910501011. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi massa yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Asy Wahyurini. Di mana tugasnya yaitu saya mengambil materi yaitu pendapat kami mengenai efek pendidikan di masa COVID saat ini. Saat ini, pandemi COVID-19 saat ini tengah melanda dunia, termasuk yaitu negara kita, Indonesia. Adanya pandemi ini membuat kita semua harus meminimalisir kegiatan di luar rumah dan membiasakan diri melakukan kegiatan-kegiatan dari rumah. Selain itu, kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah masing-masing. Dan dari pembelajaran secara daring ini, tentu saja menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, saya sudah melakukan wawancara terhadap rekan saya yang merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Untuk itu, marilah kita simak video wawancara berikut ini. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Rika Ayu Permatasari, dan di sini saya sudah bersama rekan saya yaitu dengan siapa Mbak Rahma. Nah, Mbak Rahma ini merupakan salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Indonesia. Kita tidak usah sebutkan universitasnya ya. Saya langsung menanyakan saja kepada Mbak Rahma ini tentang pendapatnya mengenai pendidikan di era pandemi. Bagaimana tuh Mbak? Bisa dijelaskan? Menurut saya sendiri nih, nggak ada yang salahnya di era pandemi sendiri, karena kita nggak pernah menyiapkan hal ini sebelum-sebelumnya, sehingga secara teknisi kita memang belum siap atau belum pernah menyiapkan tersebut. Namun ada beberapa dampak positif maupun dampak negatif yang saya rasakan selama pembelajaran daring ini Mbak. Salah satunya dampak positifnya yaitu materi yang dapat diulang beberapa kali. Jika kita belum paham materi, kita dapat membuka kembali file-file yang telah kita simpan sebelumnya. Nah, selain itu, menumbuhkan sikap mandiri kita untuk dapat mencari materi lebih banyak lagi. Karena selama masa pandemi ini, kita harus lebih banyak lagi mencari materi sendiri agar lebih paham. Namun, juga itu semua ada dampak negatifnya, yakni jaringan internet yang belum stabil di Indonesia sendiri mengakibatkan pembelajaran sedikit terganggu. Salah satu penyebabnya yakni miscommunication. Kami sendiri yang dari jurusan eksak yang biasanya bisa menanyakan pertanyaan secara langsung, kini harus bertanya lewat Zoom, sehingga terjadi terkendala. Misal, saat Zoom kita ingin bertanya, jaringan kita tidak stabil, nah sehingga dapat terjadi jaringan kita itu terputus saat sampai ke dosen. Itu sendiri, dosen tidak paham apa yang kita tanyakan, sehingga terjadi miscommunication antara kita sebagai mahasiswa ataupun dosennya. Saya sih Mbak, menurut saya. Oke, jadi intinya di masa pandemi seperti ini, dampak dari pendidikan sendiri itu ada yang positif dan ada yang negatif juga ya Mbak. Jadi begitulah teman-teman pembahasan singkat Mbak Rahma mengenai dampak-dampak tentang Dari video tadi dapat kita simak bahwa itu merupakan salah satu contoh suara ataupun pendapat dari salah seorang mahasiswa mengenai dampak pendidikan di masa COVID saat ini. Dan sementara di jenjang pelajar baik SD sampai SMA, itu juga terdapat dampak positif maupun negatifnya. Yaitu salah satunya yang pertama, kurangnya penguasaan terhadap penggunaan teknologi. Keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa tidak semuanya dari kalangan pelajar itu mampu menggunakan teknologi tersebut di masa saat ini. Apalagi yang tinggal di daerah
perdesaan ataupun daerah terpencil. Namun, terlepas dari dampak negatif yang saya sebutkan tadi, tentu saja terdapat juga dampak positifnya di kalangan pelajar, yaitu yang pertama, menambah wawasan dalam penggunaan teknologi. Jadi mereka akan dengan sendirinya mempelajari bagaimana menggunakan teknologi tersebut. Seperti media yang digunakan, yang paling banyak digunakan yaitu contohnya handphone. Dan yang kedua yaitu banyaknya situs belajar online yang dapat diakses. Dari mulai platform yang meluncurkan berbagai aplikasi belajar online guna mendukung pembelajaran jarak jauh ini. Tentu banyak contohnya, yaitu salah satunya Kuiper ataupun Zenius juga termasuk di dalamnya, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai efek pendidikan di era pandemi seperti sekarang ini. Yang jelas, saya tidak pernah lelah untuk menyampaikan bahwa tetaplah menjaga protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, memakai masker, hingga menjaga jarak. Seandainya memang pihak sekolah tersebut mengeluarkan kebijakan pembelajaran secara tatap muka. Dan bagi yang menerapkan sistem daring, maka harapannya semoga pembelajaran tetap berjalan secara efektif seperti yang diharapkan. Di sini semua pihak, baik guru maupun siswa ataupun di kalangan universitas juga tentunya memiliki harapan besar dan doa agar COVID-19 ini segera berakhir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.